media dikirimi bentuk teror ya, dan dijawab oleh salah satu orang yang seharusnya merepresentasi langsung Bapak gitu ya, ketua kantor komunikasi presiden itu kan representasi langsung Pak Prabowo. Apa yang disampaikannya itu harusnya menjadi persepsi dari seorang presiden. Ya, saya nggak yakin Pak Presiden bilang ya udah kalau misalnya dapat kepala babi dimasak aja gitu. Ini sesuatu yang serius buat kita. Yo guys, ini apa kabarnya ya? Kasus kepala babi yang dikirim ke kantor Tempo waktu itu. Ini gue pengen bahas nih. Gue pengen bahas lagi nih kasusnya nih. Karena gue baru lihat tanya jawab Presiden Prabowo dengan 6 jurnalis waktu itu. Nih Pemret Detik kan, lo pada lihat kan? Itu kan nanya dong si Alvito itu ke Prabowo langsung loh ini. Pak, apa tanggapannya tentang komentar dari kepala PCO nih, si Hasan Nasbi, mengenai kepala babi yang dikirim oleh seseorang ke kantor Tempo. Nah, ini Prabowo mengaku sempat kaget guys mendengar kiriman kepala babi ke kantor Tempo. Nah, dia menduga pelaku atau pengirim kepala babi ini nih hanya ingin mengadu domba dan menciptakan suasana yang nggak baik. Dan Prabowo mengakui respon si Hasan Nasbi nih dengan mengatakan bahwa kepala babi dimasak aja. Itu teledor dan keliru. Coba nih, lo bayangin deh, lo jadi jurnalis, ini lagi asik nulis kritik nih buat pemerintah. Tiba-tiba paket nyampe di meja lo. Pas dibuka nih, kepala babi tanpa kuping, kondisinya berdarah-darah. Dan yang gila lagi nih, di hari berikutnya, itu paket ada lagi nih, dilempar isinya apa? 6 bangkai tikus, kepalanya putus yang bikin perut mual. Ngeri kan? Nah, inilah yang dialami sama jurnalis Tempo si Cica itu tuh pada waktu Maret 2025. Teror bikin bulu kuduk berdiri nih. Ini jelas bukan prank biasa guys, tapi serangan frontal ke kebebasan pers. Tapi apa yang direspon sama si Hasan tuh? Kepala kantor komunikasi kepresidenan loh ini, PCO nih, yang seharusnya jadi corong bijaknya istana. Corong bijaknya Presiden Prabowo. Doi komen gini, dimasak aja. What the hell dude? Hah? Komentar ini bukan cuma bikin orang ngelus dada dong. Tapi juga akhirnya apa? Bikin netizen ikut nyinyir. Iya kan? Ikut komen. Emang boleh nih? Nggak sesopan itu. Hah? Di kepala pejabat. Doi kan pejabat nih. Nah, sekarang kita bedah. Kenapa omongan ini nih bikin kesel, bikin geram, dan kenapa Presiden Prabowo harus buru-buru ngecek ulang, evaluasi ulang nih posisi si Hasan ini nih. Gini guys, Hasan Nasbi bukan orang sembarangan. 2 dekade lebih nih, doi udah main di ranah politik dong. Dari konsultan buat Jokowi Ahok, ingat kan lo di Pilgub DKI 2012, sampai jadi tangan kanannya apa? Pak Jokowi. Di komunikasi nih, Presiden sejak era Jokowi 2024 lah. Doi otaknya tajam, pengalaman politiknya tebel. Tapi kok mulutnya kayak lelet mikir? Iya kan? Bayangin bro, teror kepala babi sama tikus ini bukan cuma ancaman fisik loh ini, tapi juga simbol intimidasi. Cica sebagai host bocor alus yang kritis, itu udah jelas-jelas jadi target loh. Tapi kepala PCO yang seharusnya nih ngebela demokrasi dan hak wartawan, malah ngelempar jok receh menurut gua. Yang bikin orang takut jadi, ya takut beneran nih akhirnya nih. Takut sama sikap pejabat yang cuek bebek. Komentar, dimasak aja. Itu bukan cuma soal gaya bercanda yang kelewat batas menurut gua. Ini soal sinyal, jangan-jangan ya,
Istana santai-santai aja nih ngelihat teror kayak gitu. Apa kabar nih? Perlindungan buat jurnalis. Iya dong. Nah, Hasan bilang dia ngaca dari Cica yang nge-tweet santai, minta daging babi biar nggak takut. Ya ampun. Tapi bro, Cica itu bercanda buat ngebuktiin dia nggak gentar. Bukan buat kasih lo panggung, buat bikin lelet empati. Lalu Hasan malah bilang, peneror pasti stres kalau kepala babinya dimasak. Seriusan, ini bukan stand up komedi. Ini ancaman nyata, bos. Sikap ini bikin orang bertanya, apa dia lupa ya jabatannya apa? Atau emang sengaja mau nyanyi, aku tidak peduli, ke publik nih. Coba lo bayangin deh, lo jadi anak muda, terus lo scroll di TikTok. Nah, lo baca berita ini. Lo pasti kan ngerasa, bro, ini pejabat kok vibes-nya kayak temen lo yang suka bikin lawakan garing di grup WA. Nah, nih Hasan Nasbi nih, dengan segudang pengalaman, mestinya paham banget dong, iya kan? Kalau kata-katanya itu punya power. Tapi dia malah pilih jadi that guy yang bikin orang cringe. Ini bukan soal etika yang ambiar ya, tapi juga soal image pemerintah Prabowo loh ini, yang lagi coba bangun trust. Kalau orang nomor satu nih, di komunikasi istana, gini gayanya, gimana rakyat bisa yakin pemerintah serius jaga demokrasi? Malah banyak yang bilang loh, ya Allah Pak Prabowo, kok gini amat sih milih orangnya? Banyak bro. Bahkan Bu Susi nih, mantan menteri yang vokal abis nih, sampai nge-tweet loh, bilang gini doi, ignorance, he has to stop represent government talking in public Pak Prabowo. Sembari nyolek Pak Prabowo, Ketua Dewan Pers, Nini Rahayu. Nah itu juga gaspol nih, minta Hasan minta maaf. Doi bilang ngomong gini nih, ini ngarah ke ujaran kebencian. Lalu koalisi masyarakat sipil dari Elsam, sampai Walhi, ini sampai teriak loh, minta Pak Prabowo evaluasi Hasan. Ini bukan drama kecil bro, ini bom waktu buat kredibilitas Pak Prabowo. Ini Presiden Prabowo sebagai presiden baru yang lagi panas-panasnya bikin gebrakan, harusnya nggak main-main sama kasus ini. Hasan bukan cuma bikin blunder personal loh ini, tapi juga ngelempar bayang-bayang gelap ke komitmen pemerintah soal kebebasan pers bro. Ini bayangin bro, kalau teror ini nih dibiarkan lolos tanpa respon serius, apa yang bakal jadi penutup cerita? Jurnalis takut nulis, media akhirnya apa? Disensor sendiri. Demokrasi cuma jadi stiker nanti di buku sejarah. Nah, Presiden Prabowo yang dikenal sayang satwa dan juga tegas nih, harusnya malu punya jubir yang bikin kontras sama image-nya. Ini lo bayangin deh, di satu sisi kepala babi dimasak versus ini nanti kuda-kuda kesayangan Prabowo. Ironi banget dong. Sebagai kepala PCO nih, Hasan harusnya jadi jembatan, bukan bom molotov. Tugasnya bikin rakyat tenang, bukan bikin mereka takut sama image atau sikap Prabowo dong. Iya dong. Ini kalau menurut gue ya, kalau doi nggak bisa pegang amanah nih, ya udah, waktunya Presiden Prabowo bilang, bro, lo offside, istirahat dulu lah. Evaluasi nggak cuma soal jabatan, tapi juga soal pesan. Pemerintah nggak main-main sama ancaman ke pers. Nah, kalau Hasan tetap stay, sama aja bohong. Ini kalau kita ngomongin teror ke jurnalis, ini bukan cuma drama lokal Indonesia. Ini pada tahun 2012 kalau nggak salah. Kantor surat kabar El Norte di Meksiko, ya ini mengalami serangkaian serangan guys. Yang diduga terkait dengan liputan mereka tentang kejahatan terorganisasi.
atau terorganisir. Ini buat ngancam wartawan yang bongkar bisnis gelap mereka. Kantor mereka sampai dibakar juga. Nah, terus nih lanjut nih ya gue ya, ke Rusia. Jurnalis investigasi, Anna Politkovskaya kalau nggak salah. Ini diteror bertahun-tahun. Sebelum akhirnya ditembak mati di tahun 2006. Gegara kritik keras ke Kremlin. Lanjut nih, di Malta. Daphne Caruana kalau nggak salah. Yang ngungkap kasus korupsi di bom mobilnya tahun 2017. Setelah doi diteror berulang-ulang. Termasuk ancaman simbolik. Macam ya itu, bangkai hewan. Semua polanya sama. Intimidasi fisik, simbol keji, dan pesan. Diam atau mati. Nah bedanya nih guys. Di sana pemerintahnya kadang-kadang gercep usut. Meski nggak selalu tuntas juga ya. Nah di sini, ketemu sama Hasan, malah bikin candaan. Beda level bro. Nih Hasan berkomentar nggak pantes. Mungkin karena dia lupa atau pura-pura lupa bahwa kata-katanya nih bukan cuma omongan loh, tapi ini cermin loh sikap dari apa? Presiden. Sadar nggak sih doi itu? Ini doi pilih jadi penutup pintu empati ketimbang pembuka solusi menurut gua. Buat Presiden Prabowo, Pak, inilah saatnya. Bapak buktiin janji demokrasi, nggak cuma omon-omon. Saya mohon Pak, evaluasi si Hasan tuh. Bukan cuma soal nendang orang keluar. Ini soal ngebuktiin pemerintah punya nyali lindungi yang bener. Kalau enggak nih, siap-siap aja. Rakyat akan bilang, fix, ini era kegelapan. Semoga setelah kelar lebaran nih, kasus ini terbuka lebar. Siapa sih sebenarnya yang bermain? Gua Singgih.